Teman-teman, ketemu lagi dengan gua di channel Dambu Praja. Tapi sebelumnya teman-teman, kami mau mengucapkan belasungkawa atas kejadian KRL di Bekasi, dan semoga baik. Gua kedatangan dua orang tamu yang mungkin nama mereka ini, gue udah lama nggak teman-teman ya nggak podcast begini seperti ini, itu agak kadang suka merinding teman-teman tuh. Bulu, ini bulu bang pada ini. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, gue kenalkan temen gue ini berdua. Satu Bang Konyen. Ya, Bang Jamal dan Bang Konyen. BG, apalagi tuh kira-kira? Sekolah rakyat, BBM. Nah, dua ada gitu ya teman-teman. Pro dan kontranya. Betul Bang Jamal. Betul. Pro dan kontra. Tapi kalau kita buat kebaikan buat program-program ini. Iya betul. Oke, dari Abang Jamal nih. Jadi kalau saya sih Bang, jadi gini aja. Pandangan Abang Jamal tentang Seluruh programnya itu sesuai dengan janji Bang. Itu dulu poin yang pertama yang kita harus sepakati. Terus poin yang kedua, kenapa bisa salah? Maksudnya tuh kroni-kroni itu Ya pengelolanya Bang. pengelola. Kan bisnis kan. Masa iya? Iya. Nggak yakin gua. Oknum tertentu aja. Tentu dapur main juga ya. Langsung ditindak kan? Terus gimana tuh Bang kalau menurut lu kira-kira? Ya sebenarnya kalau untuk para pemimpin kita ini sih dengan perilaku yang seperti itu nggak apa sebagai pemimpin. Tapi beliau juga sudah minta maaf. Minta maaf kan? Kepada masyarakat, dan itu dibuat karena tidak sengaja. Berarti Cara kan ada yang pro dan kontra. Menurut saya kepala program MBG kayak motor listrik, kaki lah, perkataan ini itulah, ya nggak masuk akal. tapi menurut lu Bang, Keputusan dia. iya, kenapa tuh? Karena kan Sorry. kenapa nggak setuju? Dikarenakan semua itu kan melalui suatu proses. Dan itu juga harus kita kita selidiki kembali lagi di program MBG tersebut. Satgas MBG ini orangnya nggak seperti beliau ini. Iya, Nggak begitu Bang. Alasan yang pertama karena MBG ini salah satu program unggulnya presiden. Jadi program MBG ini salah satu investasi terhadap jangka panjang putra dan putri terbaik. bukan putra putri Indonesia yang ada di sekolah SD, SMP, SMA. Jadi investasi karena gizinya harus diperbaiki. Programnya bagus. Is oke lah. Saya tidak akan mengkomentari sedikit pun terkait dengan programnya. Tetapi kepala BGN harus dicoba. Tapi bukannya teman kemarin tuh aneh. Gimana nih? Bung Jamal ini dia kayaknya sangat emosional banget. Iya, kenapa sih Mal? Kenapa Bang Jamal? Untuk mengganti kepala BGN. Iya. Ini ada Betul. Emang apa jangan ada dendam pribadi? Pengadaan kaos kaki lah, pengadaan ini dan itu yang tidak ada namanya korelasinya dengan Betul. Kita emang kadang-kadang ya. Kadang-kadang Tapi masalah ya. kaos kaki tuh gue lihat ya Bang Jamal juga di Shopee. Bisa jadi gini kali ya. Mungkin Mas Jamal yang mengada-ngada nih. Bang Jamal nih. enggak juga. Jangan kayak gitu lah. Jangan kaos kaki dia pesen di mana. Iya nih. Gue jangan nih. Enggak. Gue tanya kan, apa jangan punya bisnis di kaos kaki juga Bang Jamal? enggak juga. Terus kenapa gitu sampai mau diganti itu kepala BGN itu? Alasan saya tadi itu. Nah, kalau nih kata diganti kepala BGN kan kita nggak tahu. Terus Bang Jamal. Jadi gini Bang, perlu kita ketahui secara bersama. Di dalam PG ini tidak ada namanya laporan secara kontinuitas terhadap pemerintah. Artinya? Ya cara pengelolaannya ada nggak laporan secara berkelanjutan? Loh, bukannya udah ada Bang? Nggak. Seminim-minimnya anggaran itu biar jangan sampai tercecer kemana mana. Diolahlah dengan baik, diolahlah dengan baik, diaturlah dalam bentuk keuangan segala macam dan lain-lain. Fakta integritasnya, laporan secara akuntabelnya. Biar yang mengelola. Kita tanya audiens, teman-teman setuju kepala BGN diganti? Jangan lupa komen di bawah. Oke, sudah kita bicarakan tadi ya.
Terus kan ada beberapa lagi ya program unggulan pemerintah. Ani, ini temen gua nih, gimana nih? Nggak ada air nih. Nggak ada air, nggak ada. Maaf nih, sorry banget nih. Maaf, udah sama Bang Jamal juga belum benar berita. Ya apa tuh? Apa tuh dari Bang Onyen gambar terbaru nih? Yang terbaru mengenai Ini kali dong. Jadi nanti kita dengan adanya program MBG tersebut. Jadi kenapa harus diganti kepala BGN ya Bang? Jadi begini Bang, yang pertama cara perekrutan terkait dengan MS. buat menggantinya si kepala bagian sih, kenapa? Mungkin gini. Apa punya dendam pribadi? Itu tuh yang tadi kadang-kadang kita bertanya-tanya Bang, gue tanya apa jangan-jangan beliau? Enggak juga. Enggak juga. Kalau gue sih dukung aja Bang. Tapi ya, maaf ya Bang Yamal ya, maaf ya Bang Onyen ya. Oke, kembali lagi ke sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu tadi udah sekolah rakyat menurut Bang Jamal. Saya pikir bagus saja, biar ada namanya standarisasi lah. Sebagai masyarakat biasa, dia merasakan juga sekolah yang lebih tidak terlalu kaya kan, untuk bersekolah di situ. Saya pikir bagus, is oke lah, nggak ada no problem. Bang, ada tempat orang buat stay tinggal di situ. Mereka juga walaupun mereka jalan, mereka juga harus dapat pendidikan yang layak. Agar program tujuan pemerintah ini mencerdaskan anak-anak bangsa dan mengurangi kriminalitas. Dan lagi-lagi kalau hal kayak gitu kan pasti ada kontroversinya juga kan. Nah, terbuka di pemerintah, terbuka di publik. Biarkan publik ini adalah hadir sebagai check and balance. maksudnya daftar keuangannya bisa dilihat diakses sama publik begitu Bang. Diakses sama publik. Jadi jangan ada celah. Masyarakat itu kalau misalnya terjadi sesuatu misalnya penyimpangan tuh boleh nggak sih lapor Bang kayak gitu? Iya lapor. Nggak takut tuh Bang Jamal diintimidasi? Nggak ada itu terkadang. Sekarang ini Pak Prabowo ini kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kan begitu Bang. Anda tahu dari siapa? Ini dia nih. Emosional Nggak katanya. juga. Kan masyarakat kayak gitu kadang-kadang. Temperamental gitu. Enggak juga. Pak Prabowo itu Bang, ini menurut kita sebelumnya kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi orang baik, baik. Tapi Pak Presiden Udah pernah diutarakan sama almarhum Gus Dur ya. Bahwa paling jujur Bang. terus kalau masalah sama Jokowi emang Bang Jamal ada masalah gitu sama Enggak Bang ada, Jokowi? dia kan orang baik. Enggak, kenapa Bang Jamal? Kok Pak kayak Jokowi- sinis? Enggak. Saya bilang Nah. salah satu perbedaan Indonesia ini, Pak Jokowi ini kan di negeri ini di waktu usianya agak senjang ini, agak tua ini kan, antik ya Bang. Dia menggunakan pesawatnya sendiri keliling dunia, kemana-mana pakai pesawatnya sendiri. Betul. Jadi saya emang seorang yang dari kecil Udah kaya ya. Ya makanya dia kan dia memimpin negara Republik Indonesia ini adalah selain daripada jujur. Hidup saya buat apa lagi begitu kalau nggak salah ya. Jadi dengan kata lain buat para pembantunya Bang Jamal, Iya. janganlah ya korupsi ya. Udah Iya, buat iya. apa gitu ya. Nah, gitu. Udah 3 kali nawarin. Dia 3 kali nawar. Juga kopi ini kan. Mana Ini ini? podcast baru pembukaan nih Bang, mohon maaf ya. Desas reshuffle kabinet. Pokoknya udah Udah kemarin ya Bang? Oh udah iya. Nah, menurut berdua nih, menurut Abang nih, siapa diganti gitu menurut? Diganti ya. Jadi kita nggak perlu sebutkan tapi kan udah terjadi. Oh, udah terjadi. Kenapa nggak mau nyebutkan namanya Bang? Nggak perlu lah. Oh nggak perlu lah ya. Kan udah ada di media. Iya, udah viral itu Bang. Udah viral. Nanti kita sambung lagi nih ya teman-teman. Ketika ada pokok pembahasan teman-teman tulis di bawah kolom komentar. Oke. Nanti kan kita kulik dari Abang buat berdua nih. Pandangan Abang. Sejahtera. Oke. Dan gue sendiri tegas teman-teman. Itu ya teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Dhamma Praja. Dah. Masih 20 menit.